Alarm bahaya, dua kapal induk Cina kepung Taiwan. Kedua negara semakin memanas saja. Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA kembali membunyikan alarm bahaya buat Republik Cina atau Taiwan. Dua kapal induk Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA dikerahkan ke sejumlah wilayah dan diprediksi akan mengepung Taiwan. Dalam berita sebelumnya pada 7 September 2020, kapal induk tipe 002 Shandong 17 sudah berangkat dari galangan kapal Jiangnan di Shanghai untuk mengikuti latihan perang selama 20 hari di wilayah Laut Bohai. Sepekan setelah Shandong berlayar, kapal induk militer Cina lainnya tipe 001 Liaoning 16 juga meninggalkan pangkalannya di Qiaodo, Shandong. Liaoning juga dikerahkan untuk ikut ambil bagian dalam latihan militer Cina lainnya yang dilaksanakan di Laut Kuning. Menurut laporan lain yang dikutip Viva Militer dari Stars and Stripers, pengerahan dua kapal induk Angkatan Laut Cina diduga tak hanya untuk mengikuti latihan tempur, melainkan sebagai penerapan strategi pengepungan wilayah Taiwan dari dua sisi. Seorang pakar militer laut Cina yang berbasis di Beijing, Li Ji, meyakini hal tersebut kapal induk Liaoning dan Shandong diturunkan untuk menghadapi tekanan angkatan bersenjata Amerika Serikat yaitu US Armed Forces di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan. Tak cuma itu, Li juga melihat pengerahan dua kapal induk militer Cina adalah untuk menyiapkan konfrontasi dengan India. Kekuatan Cina kian mengerikan lantaran memiliki dua rudal balistik jarak menengah Dongfeng DF-26 dan Dongfeng DF-21. Dua rudal ini bukan cuma bisa menghancurkan satu unit kapal induk Amerika Serikat, tetapi juga bisa meluluhlantahkan pangkalan militer Amerika Serikat di Guam. Kapal induk Liaoning dan Shandong serta rudal DF-21 dan DF-26 dipastikan akan menjadi andalan Cina untuk menghalau intervensi Amerika Serikat dalam serangan ke Taiwan. Mereka juga bisa berperan dalam melindungi jalur transportasi laut penting seperti Selat Malaka, ucap Li, dikutip dari Global Times. Seperti yang diketahui, Angkatan Laut Amerika Serikat atau US Navy beberapa kali mengirim kapal perusak peluru kendali USS Mustin di DG-89 ke Pulau Paracel yang diklaim sebagai wilayah Cina. Aksi kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat memasuki Kepulauan Paracel secara ilegal adalah salah satu faktor utama yang membuat Cina memberikan respon dengan pengerahan dua kapal induknya. Sementara itu, militer Amerika Serikat harus waspada dua kapal induk Cina untuk pertama kalinya dioperasikan bersama-sama. Cina kembali gemparkan publik dunia belum lama ini dengan penangkapan citra satelit di salah satu pangkalan kapal tempur milik Tiongkok. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dua kapal induk milik Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA beroperasi bersamaan. Setelah kapal induk Shandong berlayar di Laut Bohai pekan lalu untuk mengikuti latihan tempur. Kini kapal induk pertama Tiongkok Liaoning mengikuti jejak Shandong untuk berlayar dan meninggalkan pangkalan. Ini adalah kali pertama Cina dengan terang-terangan menunjukkan kekuatan angkatan lautnya di depan publik. Bahkan keduanya langsung dilakukan mengikuti latihan simulasi perang di tengah samudra. Spekulasi pun mengikuti kebijakan militer Cina yang untuk pertama kali mengeluarkan dua kapal induk secara bersamaan tersebut. Menurut analisis militer, keluarnya Shandong secara bertahap mendapatkan kemampuan tempur dan dua kapal induk berlatih bersama. Keluarnya dua kapal ini menandakan Cina pada akhirnya akan mampu mengerahkan kelompok tempur kapal induk ganda. Hal tersebut merupakan sebuah taktik yang sangat berguna dalam peperangan dengan intensitas tinggi. Kemungkinan terburuk adalah untuk operasi reunifikasi dengan kekuatan di Taiwan serta melawan provokasi Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Mengutip gambar satelit komersial asing, majalah Modern Ships yang berbasis di Beijing melaporkan pada Sabtu 5 September, Liaoning berangkat dari pangkalannya di Qingdao, Provinsi Shandong, Cina Timur untuk latihan.
Liaoning berada di Laut Kuning tidak jauh dari pangkalannya pada Sabtu lalu, mengacu layanan satelit komersial asing yang bisa masyarakat umum akses secara terbuka. Foto-foto yang diambil oleh warga sekitar pangkalan dan beredar di media sosial juga menunjukkan Liaoning baru saja memulai pelayaran. Pergerakan kapal induk itu terjadi tak lama setelah kapal induk Sangdong berangkat dari galangan kapal pada Selasa lalu. Pekan lalu untuk latihan militer di Laut Bohai, situs berita yang berbasis di Hong Kong, wenweipo.com melaporkan. Beroperasinya kapal induk Cina ini dikonfirmasi oleh penangkapan gambar satelit pada Kamis 3 September lalu. Meski telah diketahui oleh berbagai pihak berlayarnya kapal induk, namun pemerintah maupun pihak militer Cina belum mengonfirmasi perihal pelayaran kapal tersebut. Mengutip dari Global Times, pakar Angkatan Laut yang berbasis di Beijing, Li Ji mengatakan, 2 kapal induk Cina akan mengejar atau akan menjadi kekuatan utama pada saat Cina menghadapi tekanan militer dari negara-negara seperti Amerika Serikat di Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan, termasuk India di jalur transportasi maritim utama. 2 kapal induk Cina juga bisa menekan Taiwan dari sudut yang berbeda. Dan bersama dengan rudal balistik anti kapal DF-21D dan DF-26 dari Angkatan Roket PLA, mereka bisa mengunci pulau itu dan menolak kemungkinan intervensi Amerika Serikat, kata Li. Bukan cuma itu, Li menambahkan 2 kapal induk Cina bisa berperan dalam melindungi jalur transportasi laut penting seperti Selat Malaka. Kepala Staf Angkatan Udara Amerika Serikat Jenderal Kelsey K. Brown Jr. menyatakan pertahanan Amerika Serikat memiliki tantangan yang sangat besar dalam beberapa tahun ke depan. Menurut Jenderal Brown, Angkatan Udara Amerika Serikat akan menghadapi ancaman besar dari musuh-musuh Amerika Serikat seperti China dan Rusia dalam perang masa depan. Konflik bersenjata di masa depan melawan musuh yang hampir sama, mungkin Rusia atau China, akan tidak tinggal jauh dari pantai jika kita dan akan lebih mirip dengan era Perang Dunia II. Kata Jenderal Brown dikutip Viva Militer dari Sputnik News pada Minggu 13 September 2020. Dia menambahkan jika serangan itu tiba, maka kunci pertahanan bagi pertahanan Amerika Serikat adalah Angkatan Udara Amerika Serikat. Sehingga lanjutnya pemerintah Amerika Serikat harus memprioritaskan anggaran USAF untuk meningkatkan jumlah skuadron operasional di tahun-tahun mendatang. Kemungkinan tekanan anggaran di masa depan akan membutuhkan keputusan struktur kekuatan yang paling sulit dari generasi ke generasi. Kami tidak dapat menghindar dari keputusan ini. Tidak memberikan hasil yang kami butuhkan saat ini karena elemen kompetisi yang berubah dengan cepat dengan China dan Rusia, ujarnya. Sebagaimana diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemerintahnya dalam beberapa kesempatan telah menegaskan bahwa Rusia dan China adalah musuh dekat yang paling mungkin dihadapi Amerika dalam konflik bersenjata di masa depan. Meskipun tidak ada negara yang menampilkan bentuk militer atau agresi teritorial terhadap Amerika Serikat, mereka meyakini kekuatan koalisi China dan Rusia merupakan ancaman terbesar bagi Amerika Serikat dalam beberapa dekade ke depan. Hal itu diikuti oleh keputusan Washington untuk meningkatkan investasi dalam pengembangan senjata nuklir baru dan dalam modernisasi teknologi nuklir yang ada. Tidak hanya itu, Gedung Putih juga memilih untuk membatalkan perjanjian utama era Soviet dengan Rusia pada tahun 2019 yang melarang pengembangan dan produksi rudal balistik jarak pendek dan menengah dengan dalih dugaan pelanggaran di pihak Rusia ketika mengumumkan pembentukan rudal balistik beberapa waktu lalu. Kebijakan pemerintah Amerika Serikat di Laut Cina Selatan juga telah membuktikan bahwa saat ini Amerika Serikat memiliki kepentingan yang sangat besar untuk mendowngrade kekuatan militer China. Dengan merangkul negara-negara sekutu Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik guna menghadapi klaim wilayah Tiongkok di Laut Cina Selatan. Dengan demikian, Amerika Serikat dipastikan tidak akan membiarkan koalisi Rusia dan China menjadi kekuatan persaingannya di belahan dunia ini. Mereka akan menggunakan berbagai macam cara untuk meruntuhkan kekuatan koalisi Rusia dan China di masa-masa mendatang.